Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 BTLM. Kami di sini akan menjelaskan tentang bakteri infeksi pada sistem saraf. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, sistem saraf manusia yang terdiri dari sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf tepi yaitu serabut saraf yang di luar otak atau di sumsum belakang. Sedangkan sistem saraf pusat kerja saraf tepi yang terdapat di otak, batang otak, dan sumsum belakang. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide ketiga ini, infeksi pada sistem saraf yang akan saya bahas itu lebih ke arah ke bakteri, infeksi bakteri. Infeksi bakteri ada di beberapa tempat di bagian otak, seperti di parenkim, meninges, bagian meninges, dan spinal cord-nya. Kalau parenkim contoh bakterinya adalah Listeria monocytogenes, Nocardia, Ehrlichia, dan Bartonella. Sedangkan pada bagian meninges itu ada infeksi Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitis, Guillain-Barré syndrome, Haemophilus influenza tipe B, Mycobacterium tuberculosis, dan Streptococcus pneumoniae. Sedangkan pada batang otak atau spinal cord ada Treponema pallidum. Yang akan saya bahas adalah penyakit yang dapat menyebabkan meningitis, yaitu salah satunya Neisseria meningitidis. Meningitis adalah suatu penyakit yang menyerang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Penyebarannya bisa melalui cairan hidung dan mulut, masuk ke dalam nasofaring dan menyebabkan peradangan, kuman masuk ke dalam aliran darah dan menuju ke daerah meningen. Bakteri yang terlibat dalam infeksi sistem saraf pusat, pada khususnya penyakit meningitis adalah di umur neonatus atau kurang dari 1 bulan, biasanya terdapat infeksi bakteri gram negatif basil seperti E. coli, Klebsiella sp, Enterobacter sp, Streptococcus agalacti, Listeria monocytogenes. Sedangkan pada balita sekitar umur 1-23 bulan ada Streptococcus agalacti grup B, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, dan Neisseria meningitidis. Sedangkan pada anak-anak umur lebih dari 2 tahun dan dewasa, biasanya meningitis disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Neisseria meningitidis. Pada orang tua atau dengan rentang umur lebih dari 65 tahun, infeksinya biasanya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, dan gram negatif Bacillus aerob lainnya. Morfologinya berbentuk diplococcus, masing-masing kokus berdiameter 0,8 mikron. Untuk gramnya negatif, tidak bergerak, tidak berspora. Kokus merupai biji kopi. Pada koloni yang sudah tua atau yang sudah kontak dengan antibiotik, kuman tampak menggelembung. Itu ciri khas dari morfologi Neisseria meningitidis. Faktor virulensi pada bakteri Neisseria meningitidis itu sedikitnya ada 13 serogrup dari Neisseria meningitidis yang merupakan spesifikasi imunologi terhadap polisakarida kapsular. Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa serogrup antigennya yang paling sering menginfeksi pada manusia sekitar 90%, yaitu pada serogrup A, B, C, W135, dan Y, sehingga banyak juga digunakan dalam penggunaan pembuatan vaksin. Selain antigen polisakarida kapsular, ada juga membran protein luar, yaitu ada 5 kelas, dan masing-masing serogrupnya dibagi ke dalam 20 serotype. Berikut ini adalah struktur dinding sel Neisseria meningitidis. Terdapat polisakarida kelompok A yang merupakan polimer dari N-asetil mannose-fosfat, sedangkan polisakarida kelompok C-nya ada polimer dari N-asetil neuraminic acid. Antigennya ditemukan pada darah dan cairan cerebrospinal dari pasien yang aktif. Karakteristik biarkan Neisseria meningitidis tumbuh baik di media yang mengandung serum atau darah. Suhu pertumbuhannya sekitar 25-43 derajat Celcius dengan suhu optimum 37 derajat Celcius. Bersifat anaerob atau fakultatif anaerob, dia memerlukan sekitar 5-10% CO2. Morfologi koloninya tampak transparan, berukuran kecil, bulat, tepinya meninggi. Pada gambar di slide ke-12 ini merupakan gambar kultur dari Neisseria meningitidis. Pada gambar yang paling kiri adalah media New York City yang merupakan media selektif untuk Neisseria meningitidis. Tampak
koloninya transparan, berukuran kecil, tetapi lebih besar dari Diplodocus pneumoniae, bulat, tepinya meninggi, dan berwarna abu-abu. Permukaannya seperti berembun, dan koloninya cepat mengadakan autolisis. Sedangkan pada yang tengah adalah pada agar coklat, dan yang paling kanan itu menggunakan media agar darah. Biokimia dari Neisseria meningitidis adalah oksidasinya positif, memfermentasi glukosa dan maltosa, tetapi dia tidak memfermentasi sukrosa atau laktosa. Ambilan sampel klinis untuk kultur Neisseria meningitidis dapat diambil dari cairan liquor cerebrospinalis atau dikenal dengan LCS, darah, swab untuk lesi kulit hemoragik, dan swab nasofaring. Tampak dilihat pada gambar, ini adalah cara pengambilan cairan LCS, sedangkan yang ini merupakan botol untuk kultur cairan untuk kultur sampel pada darah. Gambar terlihat gejala klinis pada orang dewasa yang menderita meningitis. Ada muntah, demam, sakit kepala, kaku leher, mengantuk, nyeri sendi, dan sebagainya. Merupakan gambar lesi kulit pada pasien meningitis. Yang biasanya diambil sampelnya adalah swab lesi pada kulit hemoragik. Gejala klinis meningitis pada balita dan anak seperti demam, muntah, merintih, atau diarewel. Ada lagi retraksi leher dengan punggung melengkung, lesu, dan pucat. Beberapa jenis-jenis meningitis, yaitu pertama meningitis bakterialis disebabkan oleh bakteri dan menyebar melalui kontak jarak dekat. Sedangkan meningitis virus disebabkan oleh virus yang dapat menyebar melalui batuk, bersin, dan lingkungan yang tidak higienis. Sedangkan meningitis jamur merupakan disebabkan oleh penyebaran jamur di sumsum tulang belakang melalui aliran darah. Sedangkan meningitis parasit disebabkan oleh parasit yang biasanya masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Contohnya amuba yang menyebabkan meningitis parasit adalah Naegleria fowleri. Sedangkan meningitis non-infeksi ada lebih dari satu faktor penyebab meningitis non-infeksi. Meningitis jenis ini tidak menular dan memperlihatkan gejala yang umum yang sama seperti meningitis jenis lainnya. Bakteri kedua yang saya bahas dalam penyakit meningitis adalah Streptococcus pneumoniae. Gambaran umum Streptococcus pneumoniae adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, menyerupai bola, terdapat berpasangan atau membentuk rantai pendek. Bagian ujung belakang tiap pasangan sel khas berbentuk tombak atau mengerucut, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Galur yang ganas biasanya berkapsul menyebabkan alpha hemolisis pada akar darah dan akan terlisis oleh garam empedu dan deterjen. Sebenarnya Streptococcus pneumoniae merupakan flora normal pada saluran napas atas manusia, tetapi dapat juga menyebabkan pneumonia, sinusitis, otitis, bronkitis, bakteriemia, meningitis, dan proses infeksi lainnya. Karakteristik biakan Streptococcus pneumoniae adalah alpha hemolisis pada agar darah. Pneumolisinnya dapat menghancurkan sel darah merah di bawah kondisi aerob. Tidak ada grup antigen, tumbuh baik pada media agar darah domba. Dari bagan ini dapat kita lihat cara identifikasi spesies bakteri Streptococcus pneumoniae. Dia kalau diuji dengan uji optokin atau biosolubility-nya dia positif, itulah merupakan ciri khas dari Streptococcus pneumoniae. Pada bagan ini dapat dilihat penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Biasanya disebut dengan istilah pneumokal infeksi. Ini terbagi menjadi ada penyakit non-invasif dan invasif. Sedangkan meningitis merupakan bagian dari penyakit golongan invasif. Penularan penyakit ini dapat melalui berbagai cara antara lain
inhalasi atau penghirupan mikroorganisme dari udara yang tercemar, aliran darah dari infeksi di organ tubuh yang lain, migrasi atau perpindahan organisme langsung dari area infeksi di dekat paru-paru, dan yang terakhir, percikan air ludah. Ada beberapa bakteri lain penyebab infeksi pada sistem saraf, diantaranya Escherichia coli, Streptococcus agalacti, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Listeria monocytogenes. Demikianlah penjelasan tentang materi infeksi pada sistem saraf. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.